Assalamualaikum, sedulur Rahmat Channel, semoga semuanya diberi kesehatan amin. Sebelum kami menceritakan, kami minta maaf apabila dalam alur cerita ini ada yang salah, atau tidak sama yang diceritakan oleh sesepuh atau orang yang dituakan di wilayah tersebut. Sekali lagi kami minta maaf. Dikisahkan pada abad 15-an, di kawasan timur alas Sinang terdapat pemukiman masyarakat yang bernama Padukuhan Cempaka Mulia, yang dipimpin oleh Ki Dusta, yang konon berasal dari wilayah utara. Ki Dusta adalah sebagai pemuka agama Kesangyangan di padukuhan tersebut. Ki Dusta juga memiliki seorang putri yang bernama Nyai Diah Rengganis. Masyarakat padukuhan ini berasal dari pendatang, baik sebagai pencari lahan, atau pengolah hasil hutan atau pengungsi dari daerah lain yang kemudian menetap di sana. Penduduk padukuhan Cempaka Mulia menganut agama Kesangyangan. Karena pengaruh dari wilayah Pasundan, Ki Dusta juga memiliki dua orang murid yang bernama Ki Kowang dan Ki Brangbang. Konon ceritanya murid Ki Dusta ini suka minum minuman, tapi sangat setia sama gurunya. Singkat cerita, Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang, sampai juga di padukuhan Cempaka Mulia. Perjalanan Pangeran Cakrabuana ini dalam rangka menyebarkan agama Islam. Pangeran Cakrabuana mendengar bahwa masyarakat Cempaka Mulia ini belum memeluk agama Islam, lalu Cakrabuana mulai menyebarkan agama Islam dengan menjadi dalang wayang kulit di perempatan Bogis-Bogiana. Dan wayang tersebut dibuat secara mendadak dari kulit banteng yang ditangkap dari alas Sinang, dan masih tercium bau amis yang begitu menyengat oleh semua yang hadir di situ. Penduduk Cempaka Mulia pun rame-rame berdatangan untuk melihat pertunjukan wayang kulit tersebut. Tapi oleh sang dalang, ada suatu syarat apabila ingin melihat pagelaran wayang kulit tersebut. Syarat yang pertamanya yaitu, bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat. Syarat yang kedua bagi laki-laki diwajibkan sunat, beberapa hari kemudian setelah pertunjukan wayang tersebut. Lalu Cakrabuana pun mengutus salah satu santrinya yang bernama Ki Walidin untuk menetap di padukuhan Cempaka Mulia, untuk melanjutkan perjuangan gurunya penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Lalu Ki Dusta pun menyadari bahwa Ki Walidin ada upaya mengganti keyakinan penduduk Duku Cempaka Mulia yang sudah dianut bertahun-tahun dengan agama Kesangyangan, dan akan berpindah agama yaitu agama Islam. Hal ini membuat Ki Dusta tidak menyukai keberadaan Ki Walidin, dan menunggu perkembangan selanjutnya, tetapi berbeda dengan Ki Kowang dan Ki Brangbang sebagai sang murid, keduanya menentang keras agama Islam ini dengan menyebarkan bahwa kelamin pria yang akan disunat akan dipotong dengan pedang. Menghadapi hal ini Ki Walidin tidak menyerah, apalagi sebagian masyarakat sudah memeluk agama Islam. Pertentangan ini semakin hari semakin memanas dan sebagai puncaknya adalah tewasnya Ki Walidin, yang tubuhnya dicincang oleh Ki Kowang dan Ki Brangbang, lalu mayatnya dikubur di suatu tempat. Dengan tewasnya Ki Walidin yang tidak wajar akhirnya diketahui oleh Cakrabuana di Cirebon, sehingga Ki Dusta dan muridnya pantas dihukum dan tanpa menunggu lama, Cakrabuana mengirimkan pasukan dari Cirebon. Ditunjuklah Ki Ageng Agrantaka dan Ki Ageng Kerapiak untuk memimpin pasukan dan diperintahkan untuk menuju ke padukuhan Cempaka Mulia. Kabar kematian Ki Walidin membuat padukuhan Cempaka Mulia mencekam dan ketakutan. Penduduk yang sudah memeluk agama Islam segera mengungsi ke tempat yang aman. Setelah mengetahui muridnya adalah pembunuh Ki Walidin, Ki Dusta segera mengumpulkan para pengikutnya untuk dipersiapkan untuk menghadap segala kemungkinan dari Cirebon.
Dengan kemampuan dan keahlian perang terbentuklah pasukan kecil Cempaka Mulia, yang dipimpin oleh Ki Dusta sendiri dibantu Ki Koang dan Ki Brangbang. Mereka menyiapkan segala sesuatunya di sebuah tanah lapang. Singkat waktu pasukan Ki Dusta akhirnya bertemu dengan pasukan Cirebon dan perang pun tak bisa dihindari. Banyak korban yang tewas dan darah berceceran di mana-mana, tanahnya pun berubah warna dan berbau amis. Dalam peperangan ini pasukan Ki Dusta akhirnya kalah, dipukul mundur oleh pasukan Cirebon, tapi Ki Dusta dan pasukannya tak mau tunduk apalagi harus masuk Islam. Berawal dari bau amisnya darah korban peperangan ini, nama Amis digunakan sebagai nama desa, yang sekarang dikenal oleh masyarakat Indramayu dan sekitarnya dengan sebutan Desa Amis. Itulah segelumit cerita asal-usul Desa Amis, versi yang pertama. Karena cerita Desa Amis ini ada dua versi, untuk versi yang kedua akan kami buatkan di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagi yang suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kami dari Rahmat Channel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya.